Memasuki Januari 2026, PT PP mengawali tahun dengan rangkaian proyek tanggap darurat, dukungan pada proyek strategis, serta penguatan kinerja dan tata kelola perusahaan. Berikut rangkuman kegiatan utama bulan ini dalam update sekejap. Mengawali rangkaian kabar bulan ini, kita memulai dari agenda tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Pada 1 Januari 2026, Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke proyek hunian sementara di Aceh Tamiang sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan penanganan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak bencana berjalan optimal. PT PP membangun kawasan Huntara lengkap dengan fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, taman bermain anak, musola, sanitasi, dan akses Wi-Fi. Hingga awal Januari, ratusan unit telah diselesaikan dan percepatan pembangunan terus dilakukan. Upaya tersebut berlanjut hingga tahap akhir. Pada 8 Januari 2026, kawasan Huntara Aceh Tamiang resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari percepatan pemulihan wilayah serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan pekerjaan di Aceh Tamiang, pembangunan Huntara di Aceh Utara juga berjalan paralel. Melalui peninjauan manajemen dan monitoring lanjutan di pertengahan bulan, progres pembangunan dipastikan berjalan sesuai rencana dan target dengan fokus pada kualitas serta keamanan hunian. Beralih ke kontribusi perusahaan pada proyek strategis di sektor energi nasional. Pada 12 Januari 2026, Presiden meresmikan proyek Refinery Development Master Plan Kilang Balikpapan. Proyek ini memperkuat ketahanan energi nasional. PT PP mengerjakan paket engineering, procurement, construction, dan commissioning, termasuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dari proyek, kita beralih ke penguatan internal perusahaan di awal tahun. Pada 6 Januari 2026, jajaran direksi melakukan kunjungan awal tahun ke berbagai unit kerja untuk memperkuat semangat dan komitmen insan perusahaan dalam mencapai target 2026. Pada momentum yang sama, manajemen juga menetapkan arah kinerja melalui penandatanganan kontrak manajemen dan RKA 2026 sebagai langkah penguatan tata kelola dan kesiapan perusahaan. Penguatan governance berlanjut pada 29 Januari 2026 melalui pelaksanaan MR Investasi Triwulan 4 2025, serta penandatanganan kontrak manajemen tahun buku 2026 untuk Apenon Utama, entitas asosiasi, SBU, dan koordinator klaster. Agenda ini menjadi forum review kinerja tahun 2025 sekaligus penetapan basis target kinerja tahun berjalan. Kontribusi perusahaan dalam pembangunan fasilitas publik juga berlanjut melalui peresmian Menara Wimaya 2 UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya sebagai fasilitas akademik terpadu yang modern dan berkelanjutan. Komitmen keberlanjutan perusahaan juga diperkuat melalui penguatan budaya keselamatan kerja. Pada 20 Januari 2026 dibuka rangkaian Bulan K3 Nasional untuk mendorong penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten di seluruh proyek. PT PP juga aktif membangun hubungan dan sinergi strategis. Pada 28 Januari 2026, manajemen menghadiri Investor Daily Roundtable sebagai forum diskusi strategis bersama regulator dan pelaku industri terkait arah transformasi dan penguatan ekonomi nasional. Selanjutnya, pada 29 Januari 2026, Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke IKN untuk melihat langsung karya PT PP di IKN. Menutup rangkaian kegiatan bulan ini, perusahaan melepas 12 karyawan untuk mengikuti program Umroh Batch pertama 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas. Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan spiritual insan PP. Itulah rangkuman kegiatan PT PP sepanjang Januari 2026. Terima kasih sudah mengikuti update sekejap. Sampai jumpa di edisi berikutnya.